Halo semuanya, di sini kami akan membahas materi tentang ekonomi digital fase F semester genap. Mata pelajaran ekonomi dengan guru pembimbing Ibu Kurniawati, S.E. Perkenalkan kami dari kelompok 1 fase F9 dengan anggota Keisha, Della, Nadia, Putri, Satrio, Diva, Pinky, Ricky, dan Audi. Selamat menyaksikan. Ekonomi digital. Pengertian ekonomi digital. Ekonomi digital didefinisikan oleh Amir Hartman sebagai the virtual oriented which has actually is conducted. Value is created mid exchange transaction seka mid one-to-one relationship mature by say Internet Initiative as medium of exchange. Hartman, 2000. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan media digital sebagai alat komunikasi, kolaborasi, dan kegiatan ekonomi antar perusahaan ataupun antar individu seperti bisnis dan e-commerce. Pengertian lain dari ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup banyak hal, mulai dari e-commerce, perbankan digital, aplikasi perpesanan instan, dan media sosial. Untuk dapat bertahan dan menjadi pemain yang kompetitif dalam ekonomi digital, para pemain perlu memahami konsep dan karakteristik ekonomi digital karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Contoh penerapan ekonomi digital, digital economy menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Untuk itu, dua contoh penerapan digital economy yang paling banyak kita temui diantaranya adalah bisnis e-commerce dan fintech. Bisnis e-commerce telah mengubah cara orang berbelanja di Indonesia. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara online, hingga menghubungkan produsen lokal dengan pasar global. Hal ini tentunya menciptakan peluang usaha baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, perusahaan fintech seperti GoPay dan Ovio telah mengubah cara Anda menyelesaikan transaksi keuangan. Mereka menyediakan layanan pembayaran digital, pinjaman online, sampai investasi melalui aplikasi sehingga dapat mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Terdapat 12 karakteristik penting dari ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktisi manajemen, yaitu A. Knowledge atau pengetahuan. Jika di dalam ekonomi klasik tanah, gedung, buruh, dan uang merupakan faktor-faktor produksi penting, maka di dalam ekonomi digital, knowledge pengetahuan merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki organisasi. Mengingat bahwa pengetahuan melekat pada otak manusia, maka faktor inteligensia dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai objektifnya. Di samping itu, kemajuan teknologi telah mampu menciptakan berbagai produk kecerdasan buatan artificial intelligence yang pada dasarnya mampu membantu manajemen dan staf perusahaan untuk meningkatkan kemampuan inteligensianya knowledge leveraging. B. Digitization atau serba digital merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan 1 bilangan berbasis 2. Walaupun konsep tersebut sekilas nampak sederhana, namun keberadaannya telah menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar di dalam dunia ekonomi. C. Virtualization atau serba virtual. Di dalam dunia maya, seorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs internet sebagai sebuah perusahaan bisnis to consumer. Demikian pula relasi antara berbagai perusahaan yang ingin saling bekerja sama bisnis to bisnis. Dalam menjalankan hubungan bisnis, proses yang terjadi lebih pada transaksi pertukaran data dan informasi secara virtual, tanpa kehadiran fisik antara pihak-pihak atau individu yang melakukan transaksi secara online dan real-time. D. Molecularization atau menjadi molekul kecil. Organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan suatu sistem di mana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Dengan kata lain, perubahan merupakan proses wajar yang harus dilakukan oleh perusahaan. E.
Internet working atau terintegrasi. Tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Demikian salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. Berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan terkait harus menentukan core activity dan menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk supporting activities. F. Disintermediation atau tanpa perantara. Ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator broker sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Contohnya, mediator-mediator dalam aktivitas ekonomi adalah wholesalers, retailers, broadcasters, record companies, dan lain sebagainya. G. Convergence atau menyatu. Kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu computing, communications, dan content. Komputer yang merupakan inti dari industri computing merupakan pusat syaraf pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha. Adapun produk industri Romutirtions merupakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pipa penyaluran data dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. H. Innovation atau penuh inovasi. Aktivitas di internet adalah bisnis 24 jam. Bukan 8 jam seperti layaknya perusahaan-perusahaan di dunia nyata. Keunggulan competitive advantage sangat sulit dipertahankan mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet lain sangat mudah untuk ditiru. Oleh karena itulah inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan dapat bertahan. I. Presumption atau produsen sekaligus konsumen. Di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. J. Immediacy atau serba seketika. Dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama. Secara prinsip, mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya secara cheaper, better, dan faster dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Mengingat bahwa switching cost di internet sangat mudah dan murah, maka pelanggan akan terus-menerus mencari perusahaan yang paling memberikan benefit tertinggi. Melihat hal inilah, maka perusahaan harus selalu peka terhadap berbagai kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu. K. Globalization atau mendunia. Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu time and space. Pengetahuan atau knowledge sebagai sumber daya utama tidak mengenai batasan geografis, sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan di dalam menjalankan konteks bisnis di dunia maya. Seorang kapitalis murni akan cenderung untuk melakukan bisnisnya dari sebuah tempat yang murah dan nyaman, menjual produk dan jasanya kepada masyarakat yang kaya, dan hasil keuntungannya akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman dan memberikan hasil tinggi. L. Discordance atau perpecahan. Ciri khas terakhir dalam ekonomi digital adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkasnya organisasi akan menyebabkan terjadinya pengangguran di mana-mana. Mata pencaharian para mediator brokers menjadi hilang. Para pekerja menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat. Pengaruh budaya barat sulit untuk dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapa saja melalui internet, dan lain sebagainya merupakan contoh fenomena yang terjadi di era ekonomi digital. Manfaat ekonomi digital. Digital economy memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi kemakmuran negara. Berikut adalah 3 manfaat utamanya. Pertama, lapangan pekerjaan yang lebih luas. Ekonomi digital menciptakan permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di hal-hal digital. Ini membuka peluang pekerjaan yang lebih luas, terutama di sektor-sektor seperti teknologi informasi, desain grafis, dan pemasaran digital. Selain itu, bisnis e-commerce memerlukan staf logistik, layanan pelanggan, dan manajemen gudang untuk mengoperasikan infrastruktur mereka. Kedua, mendukung transaksi dalam skala global. Bisnis dapat beroperasi dan bertransaksi secara global melalui platform digital.
Ini membantu dalam memperluas pasar dan meningkatkan ekspor barang dan jasa. Dalam konteks globalisasi, ekonomi digital memungkinkan bisnis Indonesia untuk bersaing di pasar internasional tanpa harus memiliki outlet fisik di negara-negara tersebut. Perusahaan dapat menjual produk dan layanan mereka ke seluruh pelanggan dunia dengan mudah melalui platform e-commerce. Ketiga, memperkuat ketahanan bisnis dan perekonomian. Ketenaran bisnis digital terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Perusahaan dapat dengan mudah memantau tren konsumen dan mengubah strategi mereka sesuai kebutuhan. Keempat, ketersediaan informasi yang lebih besar. Internet memungkinkan konsumen mempunyai lebih banyak informasi dan pilihan. Selain itu, mereka juga akan lebih mudah mencari merek terbaik yang mereka inginkan, serta membandingkan harga dari satu toko dengan toko lain. Kelima, lebih menghemat waktu. Sebelumnya jika Grimes ingin membeli perlengkapan kantor, Grimes harus ke kota untuk membelinya. Sekarang, pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan dari rumah dan Grimes tinggal menunggu saja. Keenam, menghemat biaya. Bagi sebuah perusahaan dan ekonomi digital membantu menghemat sewa gedung karena sebagian aktivitas dapat dilakukan melalui internet. Ekonomi digital juga memungkinkan perusahaan memotong aspek retail dan mengirim barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan langsung dari pabrik atau gudang supplier atau produsen, bukan dari toko. Ketujuh, menurunkan hambatan. Hadirnya ekonomi digital telah membawa banyak layanan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya, mulai dari layanan pesan antar ke rumah untuk bahan makanan hingga aplikasi kencan. Tantangan dan peluang ekonomi digital. Walaupun manfaat-manfaat di atas membawa dampak positif bagi ekonomi nasional, hal ini juga disertai berbagai tantangan seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan ketimpangan digital. Maka dari itu, pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bersaing dalam ekonomi digital global. Salah satu contoh program pendidikan yang mendukung transisi ini adalah Master of Digital Economy, jurusan gelar ganda double degree hasil kolaborasi dari BINUS Graduate Program dan Universitas Padjadjaran Unpad. Program ini dirancang untuk memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang ekonomi digital dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam industri ini. Program ini dirancang untuk memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang ekonomi digital dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam industri ini. Ekonomi digital adalah realitas yang tak terhindarkan di era modern seperti sekarang. Untuk mengambil manfaat penuh dari potensinya, Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam bidang ini. Program pendidikan seperti Master of Digital Economy adalah langkah awal yang penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia digital economy. Selesai. Terima kasih sudah menonton materi yang kami bawakan. Semoga bermanfaat. Dadah.